Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman tahu nggak model-model tajrid dan tajdid itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu model-model tajdid dan tajrid Muhammadiyah. Yang pertama ada model-model dari tajrid. Dalam bidang kepercayaan dan ibadah, muatannya menjadi kufarat dan bid'ah. Kufarat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari Al-Quran dan As-Sunnah, hanya ikut-ikutan orang atau nenek moyang. Sedangkan bid'ah biasanya muncul karena ingin memperbanyak ritual, tetapi pengetahuan Islamnya kurang luas, sehingga yang dilakukan adalah bukan dalam ajaran Islam, misalnya selamatan dengan kenduri dan tahlil dengan menggunakan lafal Islam. Masyarakat Jawa pada umumnya menggunakan upacara selamatan dalam berbagai peristiwa, seperti kelahiran, khitan, perkawinan, kematian, pindah rumah, panen, ganti nama, dan sejenisnya. Namun, di antara macam-macam selamatan yang paling menonjol adalah selamatan kematian, yaitu terdiri dari 3 hari, 40 hari, 100 hari, dan kahwal. Selamatan ini selalu diiringi dengan membaca tahlil sebagai cara mengirim doa kepada si mayit. Lalu bentuk kufarat lain yang biasa dilakukan orang Jawa adalah penghormatan kuburan orang-orang suci sambil meminta doa, restu, jimat, benda-benda pusaka dianggap mempunyai kekuatan gaib yang mampu melindungi. Yang kedua, model-model dari tajdid. Yang pertama, konkret dan produktif, yaitu melalui amal usaha yang didirikan, hasilnya konkret, dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat Islam, bangsa Indonesia, dan umat manusia di seluruh dunia. Kedua, tajdid Muhammadiyah bersifat terbuka. Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan di sekitar kita. Dari sekian amal usahanya, rumah sakitnya misalnya dapat dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun. Ketiga, tajdid Muhammadiyah sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menjadikan Islam sebagai agama yang berkemajuan, juga Islam yang berkebajikan, yang senantiasa hadir sebagai pemecah masalah-masalah atau problem solve, termasuk masalah kesehatan pendidikan dan masalah sosial ekonomi. Selanjutnya ada model tajdid dibagi dalam 3 bidang. Pertama, bidang keagamaan. Pembaharuan bidang keagamaan yaitu memurnikan kembali atau mengembalikan kepada aslinya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan agama, baik yang menyangkut akidah ataupun ibadah, harus sesuai dengan aslinya, yang sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam masalah akidah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala kemusyrikan, bid'ah, dan kufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut Islam. Yang kedua, bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah mempelopori dan menyelenggarakan sejumlah pembaharuan dan inovasi yang lebih nyata. Bagi Muhammadiyah, pendidikan memiliki arti yang penting dalam penyebaran Islam, karena melalui bidang pendidikan, pemahaman tentang Islam dapat diwariskan dan ditanamkan dari generasi ke generasi. Lalu ada pembaharuan dari segi pendidikan memiliki 2 segi. Yang pertama, segi cita-cita, yaitu ingin membentuk manusia muslim yang baik budi, alim dalam agama, luas dalam pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Kedua, segi teknik pengajaran. Dari segi ini lebih banyak berhubungan dengan cara penyelenggaraan pengajaran. Yang ketiga, bidang sosial masyarakat. Muhammadiyah merintis bidang sosial kemasyarakatan dengan mendirikan rumah sakit, poliklinik, panti asuhan, rumah singgah, panti jompo, pusat kegiatan belajar masyarakat, posyandu lansia yang dikelola melalui amal usahanya dan bukan secara individual sebagaimana dilakukan orang pada umumnya.